Ini teman-teman, di antara fatwa nyeleneh bin aneh bin lucu Wahabi, yaitu ada salah satu Wahabi yang berfatwa di dalam kitab Ad-Durar An-Nadid ala Abwabit Tauhid. Pengarangnya adalah Sulaiman Al-Hamdan. Dia berfatwa bahwa vaksin itu adalah termasuk kesyirikan kecil dalam keyakinan dan termasuk dosa paling besar dari dosa-dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bertanya, kenapa para Wahabi, Syekh Wahabi ketika berfatwa itu beda dengan mayoritas umat Islam, beda dengan mayoritas ulama, bahkan beda dengan fatwa ulama salaf? Kenapa kira-kira? Bahkan sesama Wahabi sendiri mereka itu berbeda-beda dalam fatwanya, dalam vonis bid'ah pun juga berbeda-beda. Kira-kira apa penyebabnya kok bisa begini? Ada salah satu Wahabi mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan tidak bid'ah. Ternyata penyebabnya adalah karena Wahabi itu tidak memiliki konsep yang jelas, tidak memiliki manhaj yang jelas di dalam menggali hukum. Di antara konsep Wahabi yang gak jelas adalah mengenai ibadah. Apa sih ibadah itu? Sehingga ketika ada seorang beramal ternyata tidak ada di masa Rasulullah, kemudian divonis bid'ah atau tidak bid'ah. Nah, di sini Wahabi nggak jelas. Karena ketidakjelasan ini maka kemudian melahirkan hukum yang poyang-paying. Misalnya ada salah satu ustadz Wahabi yang berfatwa bahwa berceramah setelah sholat taraweh itu ndak masalah, ndak apa-apa, karena itu momentum berkumpulnya orang. Tetapi di waktu yang sama dia membid'ahkan maulid Nabi, ceramah di acara maulid Nabi. Apa susahnya dia bilang misalnya acara maulid Nabi nggak apa-apa karena itu momentum, berceramah di acara maulid Nabi nggak apa-apa karena itu momentum. Kan seperti itu seharusnya. Ini kalau misalnya manhajnya itu jelas. Di satu sisi ada Ustadz Wahabi yang berfatwa bahwa ceramah setelah taraweh itu bid'ah karena termasuk ibadah dan tidak ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bukti kalau manhaj Wahabi di dalam menggali hukum itu memang gak jelas poyang-paying. Dari ketidakjelasan ini kemudian juga melahirkan fatwa-fatwa aneh bin lucu. Misalnya ada salah satu Syekh Wahabi itu berfatwa bahwa vaksin itu adalah syirik dan termasuk dosa besar. Ada dalam kitab Ad-Durarun Nadid ala Abwabit Tauhid karya Al-Alamah Syekh Sulaiman bin Abdurrahman Al-Hamdan. Dijelaskan begini, wa minhu, dan diantaranya ini maksudnya yang tidak boleh, at-tat'im, yaitu vaksin, alladzi yusta'malu li ba'dil amrad, yang digunakan untuk sebagian penyakit, kal judari wal kolera, seperti cacar dan kolera, wa ghairihima, dan lain sebagainya, lidaf'ihima, untuk menolak keduanya, kaila takok, agar tidak menimpa seseorang. Fayajibun nahyu andalika kullihi, maka wajib melarang dari semua itu, li'annahu, karena sungguhnya at-tat'im atau vaksinasi min anwa isyirkil aswari, termasuk syirik yang kecil, al-i'tiqadi, di dalam keyakinan, wa huwa akbaru minal kabair, syirik kecil itu termasuk paling besarnya dosa besar. Ini menurut kami adalah salah satu fatwa Wahabi yang aneh bin lucu. Masa vaksin itu malah nggak boleh? Kalau misalnya vaksin itu nggak boleh, vaksin itu kan sama saja dengan mengobati, berobat ya. Berobat itu boleh menurut para ulama, dan sudah ada sejak zaman salaf, itu sudah ada orang berobat, itu ada. Kemudian kalau kita membuka fatwa Syekh bin Baz, maka di situ dijelaskan bahwa hukum dari vaksin itu boleh-boleh saja. Kata Syekh bin Baz, la ba'sah bitadawi idza khasyiya wuku adda liwujudi wabain au asbabin ukhra. Nggak apa-apa
berobat, ini maksudnya adalah berobat dengan vaksin ketika takut terjadinya sebuah penyakit. Nah, di sini juga sudah jelas bahwa memang manhaj Wahabi itu memang nggak jelas. Mungkin ya kalau kita katakan mungkin Wahabi ini nggak punya usul fikih, sehingga kemudian ketika menggali hukum itu nggak jelas. Maka benar apa yang dikatakan oleh salah satu Syekh Wahabi dari Yaman, bahwa senior Wahabi itu ketika berfatwa itu mengambil cukup dengan dohir ayat Al-Quran atau dohir hadis Rasulullah. Gak usah usul-usulan, gak usah asbabun nuzul, gak usah kontes, gak usah, langsung mengambil dari dohirnya ayat atau dohirnya hadis, sehingga kemudian muncul atau lahirlah fatwa yang bertentangan dengan faham ulama salaf, tetapi Syekh Wahabi gak sadar. Dan kalau kita baca-baca lagi, ternyata memang banyak fatwa-fatwa Wahabi itu yang aneh ya, secara fikih aneh. Misalnya ada sebuah fatwa yang bunyinya begini, tahrimul midya, haram radio. Nah, ini fatwa Wahabi dulu ya. Dan ini fatwa dari kebanyakan Wahabi Najd. Kemudian tahrimud darajat al-hawaiyah, haram sepeda engkal. Sepeda engkal juga haram. Olahraga nggak boleh pakai sepeda engkal. Ini 50 tahun yang lalu, dan ini pendapat mayoritas Wahabi Najd. Dan juga tahrimut tilfas, haram televisi ya. Kemudian tahrimul la'bi kurratil qadam, haram bermain bola. Fatwa ini terdapat dalam kitab Hakikoh Qurratil Qadam. Ternyata ada fatwa Wahabi yang mengharamkan main bola, dan ternyata sekarang negara Wahabi bangga kepada pemain bola di sana. Kenapa? Karena sekarang ternyata pemain bola mereka adalah menang. Dan masih banyak lagi fatwa-fatwa Wahabi yang aneh, nyeleneh, bin lucu. Silahkan baca sendiri ya teman-teman. Kemudian di antara contoh fatwa Wahabi yang sama Wahabi itu beda, yaitu di dalam masalah bid'ah. Ada yang mengatakan, satunya mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak bid'ah. Contoh yang pertama adalah iqamatu majlis ta'ziyah listiqbalil muizzin salasata ayyam, mengadakan majlis takziah untuk menemui orang yang bertakziah selama 3 hari. Menurut Ibnu Utsaimin, Al-Albani, Al-Fauzan adalah bid'ah, sedangkan menurut Bin Baz dan Al-Jabrain itu tidak bid'ah. Kemudian yang ketiga, takhsis yaumil jum'ah li ziaratil kubur, mengkhususkan hari Jumat untuk ziarah kubur. Menurut Bin Baz, Bin Utsaimin, Al-Fauzan adalah bid'ah, sesat, masuk neraka. Sedangkan menurut Al-Jabrain itu tidak, tetapi masih bingung beliau ini. Kemudian menggunakan tasbih saat berzikir, itu menurut Al-Albani dan Al-Fauzan itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Sedangkan menurut Bin Baz, Bin Utsaimin, Al-Jabrain itu boleh-boleh saja. Kemudian masalah berikutnya, takrarul umroh fi Ramadan, umroh berkali-kali di bulan Ramadan. Menurut Ibnu Utsaimin adalah sesat, masuk neraka, bid'ah. Menurut Bin Baz, Al-Fauzan boleh-boleh saja. Kemudian yang terakhir, mencium mushaf, menurut Al-Lajnah Ad-Daimah, menurut Ibnu Utsaimin, menurut Al-Albani adalah sesat, adalah bid'ah, sesat, masuk neraka. Sedangkan menurut Bin Baz boleh-boleh saja. Ini diantara fatwa Wahabi yang berbeda-beda menurut kami, karena muncul atau lahir dari mereka yang tidak memiliki konsep di dalam menggali hukum.